Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, langsung dari studio podcast One Day, One Innovation, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat inovatif, siswa inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Lia Anggraini, dengan inovasinya So Water atau Strike Forward Water Purifier. Baik sahabat inovasi, mari kita sapa Lia kali ini. Iya, selamat datang Lia. Halo Ibu. Iya, apa kabar hari ini Lia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih sekolahnya saat ini? Untuk SMA Negeri Sumatera Selatan itu sendiri saat ini sangat lancar, Bu. Lancar ya, Iya. oke. Sejauh ini baik-baik saja dan juga kegiatannya juga lancar. Iya, oke, luar biasa ya karena kita sudah tidak lagi daring ya karena Iya. asap juga sudah selesai Sudah juga ya, iya. alhamdulillah. Jadi sekarang sudah bisa belajar dengan Dengan baik normal. juga ya, dengan normal ya. Oke. Baik Lia, ini inovasinya luar biasa ya, So Water nih. Strike Forward Water Purifier atau intinya penjernih air ya. Ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Lia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi untuk ide inovasi itu sendiri muncul karena faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mengakibatkan adanya inovasi yang dikembangkan. Jadi kami melihat ada berbagai faktor yang bisa kami ambil dan bisa kita temukan permasalahannya untuk ditemukan solusinya. Nah, salah satunya itu adalah kotornya air yang ada di sungai. Air kotor di sungai itu kita manfaatkan supaya bisa dijernihkan. Tujuannya adalah supaya air yang kotor itu bisa kita gunakan tidak hanya sekedar untuk mandi, gitu Bu. Oke, jadi bisa digunakan untuk yang lain juga ya. Seperti diketahui juga kalau air sungai kan sudah diketahui warnanya keruh seperti itu ya Lia ya. Nah, tapi ini kan beda ya dengan penjernih air yang selama ini kita ketahui. Karena ini bentuknya seperti apa nih? Mungkin bisa dijelasin sama sahabat inovasi di rumah proses inovasinya Lia. Oke. Jadi untuk proses pembuatan atau proses dari proyek itu sendiri adalah dimulai ketika air tersebut berbentuk keruh, di mana air tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan air tersebut akan mengalami proses filtrasi. Setelah proses filtrasi itu, air itu akan mengalir dan lanjut ke wadah selanjutnya, di mana pada wadah itu akan diproses dengan menggunakan teknik koagulasi, di mana setelah teknik koagulasi itu bakal ada sensor air dan juga sensor untuk air. Nah, nanti setelah sensor itu sendiri mendeteksi apakah air itu sudah bisa digunakan atau tidaknya. Selain itu juga sebelum proses filtrasi dan proses koagulasi itu dijalankan, ada yang namanya sebuah alat pembantu supaya air tersebut bisa mengalir. Oke, baik. Ini menggunakan ember ya? Iya, Bu. Ya, apa sih kegunaan ember itu sendiri? Karena kadang-kadang kan ada yang menggunakan tong besar seperti itu ya, ataupun menggunakan yang dari bukan besi, apa sih namanya tuh, yang tong wadah besar itu ya. Iya. Ini menggunakan ember. Apa sih fungsi dari ember itu sendiri? Untuk ember itu sendiri sebenarnya Bu sebagai pemudah atau membuat efisiensi dari proyek itu sendiri, sehingga kita bisa membawanya kemana-mana dan fleksibel juga digunakan. Selain itu juga kita bisa membuktikan bahwa dengan bahan atau material yang sedikit seperti itu bisa menghasilkan air dengan kualitas yang bagus. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, karena sebenarnya simpel ya cara penggunaannya, cara inovasi ini pun mudah, tapi hasilnya juga luar biasa karena ini udah diuji cobakan juga ya di laboratorium bahwa hasilnya tuh memang sesuai dengan SNI air bersih ya Lia ya. Iya, itu gimana tuh? Hasilnya gimana? Untuk hasil laboratorium sendiri mengatakan bahwa
biji pinus yang kami gunakan itu bisa menghasilkan air dengan kualitas sesuai dengan standar SNI, di mana air atau pH yang dihasilkan itu berkisar sekitar 7-8, Bu. Iya, baik. Jadi memang pH-nya jadi lebih bagus ya, dan juga warna airnya pun udah jernih ya, jadi udah bisa dimanfaatkan juga untuk mandi dan kegiatan-kegiatannya lain ya. Untuk saat ini digunakan di mana itu, Lia? Ya. Untuk penggunaannya sendiri, Bu, sekarang sudah digunakan di sekolah, dan juga bukan hanya sekolah, kami juga telah memanfaatkannya di sekitar lingkungan kami, di mana di lingkungan SMA Negeri Sumatera Selatan itu sendiri terkadang banyak sungai mengalir dengan airnya yang keruh, di mana penduduk di sana itu kadang kekurangan air karena penggunaan air itu, Bu. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, sahabat inovasi, karena ternyata bukan hanya di SMA Negeri Sumatera Selatan juga yang menggunakan inovasi ini, tapi juga sudah disebarluaskan juga ya di daerah sekitar SMA Negeri Sumatera Selatan ya, Lia ya. Jadi pemanfaatannya udah sampai ke masyarakat juga artinya ya, Lia ya. Baik, luar biasa sekali nih, Lia. Untuk timnya sendiri gimana nih, Lia? Karena kan nggak mungkin ya sendirian yang ngerjainnya. Iya, siapa saja, Lia, timnya? Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam pembuatan produk ini. Mungkin produk ini tidak akan bisa berhasil sampai akhir kalau bukan karena teman-teman saya, yaitu Wilita Aprilia, Ramah Doni, dan juga Keisa Nabila Ayu. Mereka bertiga benar-benar sangat memberikan dukungan yang kuat ketika pembuatan proyek. Kami membagi tugas kami sesuai dengan bagian kami masing-masing. Ada yang mengumpulkan bahan, menyusun materi, dan juga berpartisipasi aktif langsung dalam pembuatan proyek itu sendiri, Bu. Iya, baik, luar biasa, Lia. Itu timnya sangat mendukung dan memang tim yang solid ya, karena akhirnya mendapatkan suatu inovasi yang pemanfaatannya juga luar biasa untuk ke masyarakat ya, Lia ya. Ini ada keinginan nggak mau direplika lagi nih inovasinya mungkin ke SMA lain seperti itu, Lia? Iya. Untuk harapannya nanti kami itu mengharapkan proyek ini bukan hanya bisa digunakan di SMA Negeri Sumatera Selatan, di lingkungan sekitarnya, tapi juga bisa diaplikasikan di berbagai tempat. Selain itu juga kami ingin mengembangkan dari proyek itu sendiri supaya nanti bisa lebih mengefisiensi penggunaannya, dan juga bisa terjangkau, dan dari segi harga atau misalnya kita bisa ambil untuk keuntungan seperti berjualan, wirausaha, itu benar-benar bisa menjadi peluang yang bagus, Bu. Iya, baik, luar biasa. Ini nanti berarti ditunggu ya kedepannya untuk pengembangannya, inovasi ini akan bisa dimanfaatkan lagi lebih ke masyarakat luas ya, dan bisa mendapatkan keuntungan juga dengan penjualan alat tersebut ya, Lia ya. Untuk proses sendiri juga mudah sekali kan, hanya tinggal memasukkan air yang dari sungai, kemudian langsung aja ngalir ke menjadi air yang jernih seperti itu kan ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Sahabat inovasi, mungkin yang ingin mudah atau mendapatkan ilmu ya, mereplika kembali inovasinya dari SMA Negeri Sumatera Selatan, dapat menghubungi SMA Negeri Sumatera Selatan langsung, atau bisa juga ke komentar di podcast kami di One Day One Innovation. Seperti itu ya, Lia ya. Oke. Baik, Lia, ini last one but not least. Ada harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Lia, dan sekalian juga mungkin ucapan terima kasih yang ingin disampaikan. Iya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi saya benar-benar berharap kepada sahabat inovasi di rumah-rumah, dan supaya kita bisa menciptakan karya atau inovasi kita dengan ide-ide yang baru, dan ide tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga membuka peluang baru supaya kita bisa menemukan permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Dan saya benar-benar berterima kasih terutama kepada pembimbing kami yang membantu proses pembuatan dari awal sampai akhir, yaitu Bu Novianti Islahia, SPD MED, dan juga terutama kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan, Pak Iswan Jatikusuma SPD MSI, juga kepada senior manajemen tim, teaching and non-teaching staff, dan teman-teman saya yang selalu membantu dan mendukung saya dalam pembuatan proyek itu sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali, Lia. Terima kasih nih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Lia ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu lagi nih SMA Negeri Sumatera Selatan dengan inovasi-inovasinya yang tentunya sangat luar biasa. Oke?
Oke, baik sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Lia Anggreni dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Untuk komen dan saran bisa layangkan langsung ke YouTube kami di One Day One Innovation. Tak lupa juga kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Thank you.